Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast seri Portugis GP. Ini kayaknya bakal sedikit lama karena kita sekalian membahas dengan Bursa Rider. Gue mau bahas Bursa Rider dulu apa bahas race dulu ya? Bahas race dulu kali ya. Oke, jadi di Portimao ini itu gosip berhembus sepoi-sepoi Honda mempunyai part baru untuk Marc Marquez, juru rakor. Jadi kalian masih ingat waktu di Austin dia bilang, oh saya sudah tahu kelemahan dan kelebihannya Honda yang baru ini. Karena kan dia kemarin comeback hore-hore di kota. Jadi menurut dia sudah punya bayangan lah yang jadi masalah apa, dicariin solusinya. Nah solusi itu adalah sasis khusus untuk Marc Marquez. Gosipnya sasis ini mampu mengurangi sedikit ketergantungan pada grip ban belakang dan lebih memberikan feel kepada ban depan. Karena itu adalah keluhan utamanya Marc Marquez. Kenapa gue bilang paket ini khusus hanya Marc Marquez? Karena memang Pol Espargaro, rider tersengak, bilang Marc Marquez punya kebutuhan tersendiri atas motornya. Jadi di Portimao itu memang bisa dibilang apa sih? Resmi beda paket lah mereka berdua. Resmi beda paket. Kenapa? Karena memang riding style-nya Marc Marquez itu beda sama Pol Espargaro. Jadi Pol Espargaro bilang, saya nggak mau merubah motor saya. Kenapa? Karena dengan motor ini, saya adalah rider tercepat selama tes pramusim. Saya juga tercepat di Qatar. Jadi menurut saya nggak ada yang salah dengan motornya. Tetapi kalau Marc Marquez berpikir dia punya kebutuhan tersendiri karena dia punya riding style lain sendiri dan dia dapat part lain sendiri, yaitu karena dia memang punya kebutuhan khusus yang enggak sama saya. Sama saya sih motor segini aja ya segini, karena sejauh ini motor ini cepat. Nah Marc Marquez sendiri bilang, dia nggak bilang ada sasis baru sih, dia cuma bilang kami menemukan solusi yang akan kami coba apakah bisa memberikan peningkatan atau enggak di Portimao ini. Dia nggak mau bilang apakah itu partnya berupa sasis atau apa, tapi gosip berhembus sepoi-sepoi itu adalah sasis baru. Nah apakah ini terbukti? Kalian lihat, hari Jumat dia bagus bahkan di hujan. Saat rider lain jumpalitan dia bagus. Nah masalah dimulai ketika hari Sabtu. FP3 dia crash. Itu juga sebenarnya agak menjadi sorotan karena dia menghantam kepala dia. Untungnya waktu itu katanya dia sih nggak terlalu keras, jauh lebih keras waktu dia jatuh di Mandalika. Waktu itu dia koar-koar, dia bilang ini cuma jatuh biasa kok, nggak separah yang di Mandalika. Saya habis jatuh ditanya sama dokter, jatuh di mana, pakai gigi apa, tikungan berapa. Saya langsung jawab, nggak pakai acara jeda atau lupa, enggak. Beda dengan di Mandalika. Di Mandalika kemarin saking kerasnya saya jatuh, itu saya nggak jawab apa-apa karena memang saya masih linglung. Jadi itulah kenapa dokter memberikan dia fit to ride di FP4 dan sesi kualifikasi. Tapi intinya adalah di saat hujan part ini bagus. Di saat mulai kering di hari Sabtu itu mulai memang agak sedikit bermasalah kalau menurut gua, tapi masih tetap cepat. Karena di Q2 itu Marc Marquez berhasil membukukan waktu yang lumayan cepat, peringkat 4 atau kalau nggak salah. Tapi waktu itu dia hampir pole kalau dia berhasil membukukan itu. Tapi kalau nggak salah karena Zarco dan bla bla blanya saling timpa, akhirnya kan kalau secara total dia sebenarnya bisa P4 kalau lapnya nggak dibatalkan. Itu membuktikan bahwa sebenarnya dia cepat. Dia sendiri bilang, saya nggak terlalu nyaman sama motornya meskipun lap saya dibatalkan, tapi motor ini cepat. Intinya adalah dia optimis dengan part baru ini. Pol Espargaro pun kalau dia nggak crash, dia bilang kalau saya nggak crash mestinya saya ada di 5 besar startnya. Jadi menurut gua part ini sebenarnya positif waktu dari Jumat sampai Sabtu. Cuman gua tuh feeling kalau dia udah koar-koar seperti itu biasanya besoknya lain lagi cerita. Karena nggak tahu kenapa tipikalnya Marc Marquez sekarang gitu. Hari ini koar-koar, besoknya nggak tahu dia jadi apa. Biasanya jadinya sebaliknya. Justru kalau dia bilangnya low profile, saya nggak tahu, nanti kita lihat apakah bisa apa enggak. Itu biasanya besoknya dia bagus. Intinya dia itu seperti itu. Nah karena dia udah koar-koar hari Sabtu, gue udah pikir nih kayaknya hari Minggu kalau dia beneran ori mestinya dia aturannya targetnya adalah podium. Karena kan setelah kemarin hure-hure comebacknya lumayan bagus, target barunya adalah podium. Nanti kalau habis podium baru ke podium pertama. Intinya adalah setelah selesai 5 besar, masuk 3 besar baru podium pertama.
Itu alur skenario yang mau dimainkan sebenarnya. Cuman waktu itu dia bilang karena di hari Sabtu itu adalah sesi basah, kita lihat nanti hari Minggu kan harinya kering. Setup yang dipakai untuk kering itu baru bisa berhasil, baru bisa dipakai itu saat warm up. Nah, jadi nanti kita lihat kalau warm up berhasil dan ban juga berhasil, ya berarti kita bisa 100%. Jadi, gua notisnya adalah bukan masalah setupnya, karena setupnya waktu warm up dia bagus, peringkat 3, bener? Berarti yang masalah adalah bannya. Kemudian kita bicara soal Pecco Bagnaia. Jadi memang Pecco Bagnaia ini jadi sorotan banget karena dia adalah bisa dibilang leadernya rider di Ducati, tetapi dia itu performanya yang paling jeblok di luar Luca Marini. Kenapa? Karena Luca Marini dianggap masih beradaptasi dengan motor pabrikan yang lompatnya jauh banget. Nah, ini yang menurut gue sudah gue bilang, Pecco kalau dia kondisinya tertekan, ya amburadul ya. Untungnya adalah dia berhasil memanage itu hari Jumat. Hari Jumat mungkin karena hujan, jadi dia nggak terlalu tegang. Cuman masalahnya adalah dia jadi jumpalitan. Ada yang bilang gripnya Mandalika lebih bagus dari Portimao. Menurut gue iya, terutama di saat hujan. Gripnya Mandalika di saat hujan itu bagus banget. Tetapi gripnya Portimao di saat hujan, ya ampun. Ada yang bilang itu katanya gripnya bagus, cuman temperatur bannya yang beda. Menurut gua sih itu tracknya, cuman bola ya, gua nggak ngerti. Karena menurut beberapa rider bilang itu masalah gripnya, tapi ada yang bilang itu masalah temperaturnya, nggak ngerti. Jadi di hari Jumat itu, rider MotoGP yang menjadi sorotan adalah Pecco Bagnaia, si kinyis. Itu dia jumpalitan. Saking jumpalitannya gelundung, dia ketahan di gravel. Terus nggak tahu kenapa dia ngambil batu. Gua tuh sampai, ini anak apa kebelet apa gimana? Karena kan kalau orang Indonesia mungut batu biasanya karena kebelet. Siapa punya pengalaman itu? Gua. Zaman dulu gue masih SMP apa masih SD gitu ya, sakit perut banget gitu, mau pulang sekolah, mau ke WC. Waktu itu WC sekolah gue agak-agak horor, jadi gue agak-agak takut ke WC. Jadinya sama teman bilang ambil aja tuh batu dikantongin. Gue tuh mikirnya apa dia sakit perut ya bawa batu si Pecco. Akhirnya dia bawa ke pedok terus dia kasih ke gigi. Ternyata memang itu batu gede-gede. Jadi memang regulasinya sirkuit FIM itu untuk gravel itu kan namanya kerikil. Itu adalah batu yang bulat-bulat dengan diameter 1 sampai 20 mm. Karena itu bahasanya kerikil dan bentuknya itu harusnya bulat-bulat. Nah, tetapi di Portimao itu memang waktu gigi dalinya timang-timang tuh batu, bayangkan tangannya gigi dalinya itu kan bule kan gede tuh, sebesar itu coba. Jadi pikiran gue tuh kayaknya kalau bukan 4 ya 5 cm tuh diameternya, dan itu memang ternyata nggak bulat, agak-agak kasar. Jadi sama si Pecco Bagnaia dibawa ke Komisi Keselamatan untuk jadi bahan review tahun depan. Intinya adalah jangan sampai gravel ini membahayakan rider dan motor. Dan waktu itu juga beberapa rider setuju, Jack Miller setuju, Jorge Martin setuju, Alex Espargaro, papa kemar yang memang wakil ketua gengnya Komisi Keselamatan itu memang setuju. Dia cuma bilang untungnya saya nggak perlu jatuh-jatuh sih. Jadi ya kita lihatlah tahun depan gimana itu gravel. Bayangkan banyak loh itu. Punyanya Mandalika aja udah sesuai standar gitu besarnya, tapi masih tajam-tajam, masih dikomplain. Coba sama Jorge Martin gimana coba yang besar-besar kayak gitu. Jadi yang sebenarnya bagus sepanjang akhir pekan hari Jumat sama hari Sabtu itu adalah Honda, kemudian Ducati di luar Pecco Bagnaia. Bahkan Luca Marini sama Marco Bez lumayan bagus loh. Kalian lihat kualifikasinya. Mungkin karena ada Bebe Vale kali ya. Ada bos besar dibagus-bagusin. Tapi intinya adalah Ducati lumayan bagus kecuali Pecco Bagnaia di sana. Kemudian Suzuki sudah pasti bagus kecuali Alex Rins yang kesulitan sendiri. Kemudian KTM cuman karena ada Papa Alis yang memang akamsi, jadi ya menurut gue aturannya sih bagus, dan memang hasil race-nya juga lumayan bagus. Itu kalau dia pakai ori mestinya dia ada di depan. Kalau dia pakai ori sayangnya dia nggak dapat ori. Yamaha ini sih di tengah-tengah kalau menurut gue. Yang bagus cuman siapa? Cuman Quartararo. Itu pun dia masih agak kesulitan. Bayangkan di hari Jumat dia ada di 20 atau 21 ya, gue lupa. Pokoknya dia di belakang banget saking cuaca hujan. Kemudian hari Sabtu dia lumayan bagus karena kondisi udah mulai mengering. Cuma dia juga masih kesulitan. Di Q2 juga dia udah bilang, speed saya nggak ada. Tapi ya udahlah ya, emang motornya adanya segini ya ini yang maksimal bisa saya kasih. Karena memang udah nggak ada top speed.
Itu bahasanya hari Sabtu. Gak ada top speed. Ditambah dengan dia mengeluh soal grip. Karena memang kan waktu di Q2 itu treknya baru mengering. Masih lebih mending sih kondisinya daripada Q1. Q1 kan itu masih yang banyak genangan. Di Q2 itu mulai hampir gak ada genangan, tapi gripnya masih kurang untuk pakai slick. Jadi menurut dia gripnya kurang, ditambah dia kurang top speed. Jadi ya udah, itu maksimal yang bisa saya kasih, katanya Quartararo. Jadi udahlah, nggak masalah. Intinya saya sudah melakukan semua yang saya bisa. Sementara Dovizioso, Frankie Morbidelli dari Binder ya udah berjibaku di Q1. Nah, yang sialnya ini adalah Q1 itu kondisinya dari basah ke kering. Jadi memang hujannya udah berhenti, tapi treknya masih basah. Bukan karena drainasenya nggak bagus, bukan. Tetapi karena memang layoutnya Portimao yang kayak roller coaster, naik turun, jadinya ada yang numpuk di bagian bawah. Bukan menggenang sih, kalau menurut gue itu bagian yang basah, yang patch, apa sih kalau... Gue nggak ngerti kalau bahasa Indonesia apa. Pokoknya dibilang genangan, kalau genangan kan besar dan dalam gitu. Dia bukan mengenang, tapi memang ada bagian basah yang airnya banyak, tapi kecil. Nah, ini yang menjadi concern gue. Kondisinya trek Portimao ini, kalau dia mulai mengering, ternyata itu licin banget kalau dipakai slick. Bukan karena harus dikasih panas dulu. Jadi memang logikanya gini, kalau lo mau pakai slick di kondisi trek yang basah, itu pastikan bahwa slick lo udah panas. Jadi kalau dia udah panas bannya, otomatis dia semacam dalam tanda kutip menguapkan genangan air. Itulah kenapa boleh pakai slick di lintasan yang agak basah atau yang mengering asal sudah panas. Kalau dia belum panas, lu nggak bisa paksa. Kenapa? Karena slick itu kan ban botak, ketemu dengan lintasan yang basah itu kan licin, ya lu jadinya gampang jatuh. Hasilnya, lihatlah Pecco bannya ya. Itu yang memang karena dia belum panas bannya. Jadi memang ada beberapa rider yang sudah mulai pakai slick, tetapi mereka awalnya pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu, udah panas bannya, baru mereka bikin hot lap. Sementara Pecco mungkin karena terlambat pasang slicknya, dia buru-buru untuk ngegas. Nah ini ban kalau belum panas, dipakai buat ngegas terlalu cepat, ya lu crash. Intinya sih seperti itu. Untungnya adalah nggak ada yang patah. Jadi dia itu sampai dibawa ke rumah sakit di Portimao, bukan cuma sampai di klinik mobil, enggak, sampai di rumah sakit. Dan untungnya nggak ada yang patah, cuman lebamnya luar biasa. Untungnya hari Minggu itu dia dapat fit to race. Nah yang apes lagi si Raul Fernandez. Jadi waktu kemarin dia crash di Q1 Portuguese GP itu yang memang ditanyain dulu baik-baik, lu beneran bisa balapan apa enggak? Padahal sih sebenarnya cederanya kalau nggak salah cedera tangan sih. Tapi untungnya kalau menurut gue sih pihak Tech3 juga memaklumi ini anak nggak bisa dipaksa kalau dia lagi sakit. Jadi ya udah dia nggak membalap. Meskipun menurut gue sih dia nggak separah Pecco Bagnaia sih, tapi karena concern soal kesehatannya itu yang menurut gue sih lumayan bagus. Karena memang ditanya baik-baik, lu bisa nggak ya membalap? Jangan sampai nanti lu membalap nggak bisa ngerem dengan kondisi tangan sakit. Kalau lu nggak bisa ngerem ya percuma lu balapan, adanya lu malah celaka lagi. Ya menurut gue itu apa sih pertimbangan yang bijak sampai dia nggak dapat fit to race. Jadi meskipun sebenarnya seorang rider itu dapat fit to race, kalau dianya sendiri secara sadar bilang kemungkinan gue akan kenapa-kenapa kalau balapan, ya dia nggak akan dapat fit to race. Menurut gue itu tergantung ridernya juga, bukan cuma tergantung dokternya. Karena seperti Pecco itu sebenarnya sulit sekali untuk balapan. Kenapa? Karena memang bahunya itu sakit banget. Dia itu sampai bilang, saya sendiri berpikir waktu warm up, ini saya bisa balapan apa enggak? Karena bahunya itu yang beneran sakit. Bedanya adalah dia kekeh. Itulah kenapa menurut gue dokter itu juga nggak bisa sepenuhnya disalahkan kalau dia kasih fit to race. Kalau secara checklistnya dia sudah oke semua, kembali lagi ke ridernya, lu bisa atau enggak. Kalau kayak Pecco dia kekeh untuk balapan meskipun dia sendiri nggak tahu apakah dia bisa balapan apa enggak. Nah bedanya dengan Raul Fernandez, meskipun cederanya nggak separah Pecco Bagnaia, dia tahu kalau misalnya saya paksa, takutnya saya nggak bisa ngerem atau nggak bisa kenapa-kenapa, ujungnya juga saya jatuh lagi. Jadi yang menurut gua pantas mendapatkan bintang dan hure-hure di Portugal kemarin itu adalah Pecco Bagnaia. Itu yang pertama, keduanya baru Rins. Kenapa? Karena Pecco Bagnaia itu yang benar-benar dia bilang, saya itu habis warm up sampai mikir ini saya mau balapan apa enggak, bisa balapan apa enggak, soalnya sakit banget. Dan dia bilang, saya lebih banyak menggunakan tangan dan kaki kiri karena kalau pakai tangan kanan itu sakit banget.
Untungnya adalah saya merasa nyaman di atas motor. Iya, kenapa? Karena dia dapat KW1. Ban itu menentukan lu nyaman atau nggak nyaman di atas motor. Bukan cuma soal motor lu nyaman atau nggak, ban lu yang menentukan. Jadi kalau lu dapat undian bagus, lu pasti nyaman. Contoh Alex Rins, dia struggle sepanjang akhir pekan. Warm up juga nggak bagus-bagus amat. Giliran race, baru lap pertama dia sudah maju sekitar berapa ya? 15 posisi kalau nggak salah. Lu bayangin sebanyak itu. Jadi yang pengaruh apa? Ya ban juga. Dia merasa nyaman dengan bannya dan dia merasa yakin dia bisa menjaga posisi. Dan untungnya adalah dia ambil lainnya dari luar. Jadi agak keluar dari kerumunan rider yang sedang rebutan tikungan. Yang satu-satunya dia perlu jaga adalah kalau ada yang melenceng keluar line dan nabrak dia. Untungnya nggak ada yang keluar jalur dan saya selamat untuk maju beberapa posisi sampai di beberapa tikungan kemudian. Jadi satu lap itu dia maju banyak sekali. Dia sampai bilang, saya nggak tahu saya sebenarnya bikin apa. Saya loh waktu start itu lampu startnya jauh banget, saking saya di belakang banget, nggak kelihatan apa-apa. Tapi karena saya jaga line dan start saya bagus, ya akhirnya saya bisa maju. Dia cuma bilang kayak gitu. Apakah gripnya habis? Ya nggak habis juga. Dia lumayan hampir ngejar Alex Espargaro sih sebenarnya. Dia cuma bilang ban depan saya hancur. Setelah dari belakang sekian jauh, ke depan ya wajar juga baru hancur. Tapi itu lama banget. Joan Mir yang crash gara-gara Jack Miller, itu kan cuma di depan aja. Dia juga ban depannya hancur. Jadi kalian ngerti, sama-sama hancur ban depan, tetapi yang satu start dari belakang, yang satu start dari depan. Ngerti kan bedanya? Ori itu kalau semua rider pakai bannya sama, terus dia bisa jauh lebih baik. Misalnya majunya terlalu jauh, padahal motornya itu semestinya biasa-biasa aja, tapi tiba-tiba dia bagus, itu ketahuan banget. Sementara rider lain dengan ban yang sama, ada yang apes lah yang jatuh, ada yang nggak bisa kemana-mana, ada yang moncernya duluan, ya tergantung masing-masing motornya sih sebenarnya. Tetapi yang unik menurut gue itu adalah karena Suzuki itu kan mesinnya mesin inline, tetapi balance-nya lumayan bagus, agak ke depan, nggak terlalu ke belakang. Sementara Yamaha mungkin karena nggak pernah dapat ori ya, jadi dapatnya KW1, KW2 dan mulai tahun lalu mulai beradaptasi dengan KW1 dan KW2 dan itu berhasil. Kalau mereka KW2 agak ketinggalan ke belakang baru bisa maju. Kalau KW1 ya kayak kemarin langsung aja ke depan. Itu KW1. Kalau KW2 dia ke belakang dulu habis grip sekitar 4 atau 5 atau 6 lap gitu baru bisa maju. Itu kalau dia kena KW2. Waktu hari Sabtu dia mengeluh soal nggak ada top speed, soal nggak ada grip. Tapi begitu balapan itu Snake Taro sampai heran sendiri. Saya sendiri terkesima dengan kecepatan saya. Saya bisa secepat itu loh. Gripnya bagus, motornya cepat. Dia sendiri nggak ada jawaban. Jadi yang nggak punya jawaban kemarin soal motornya itu adalah Snake Taro dan Alex Rins. Itu sama sekali nggak punya jawaban. Jadi menurutnya Snake Taro, masalah utamanya Yamaha itu adalah top speed dan power. Ini senada dengan bahasanya si Cool Morbidelli. Karena memang Morbidelli masalahnya bukan nggak ada top speed dan segala macam. Dia masalahnya adalah adaptasi. Dia nggak komplain soal nggak ada grip. Nggak ada. Nah yang komplain soal grip ini adalah Kaisar Honda United, Dovizioso. Dan masalahnya adalah Dovizioso menyerang Yamaha dengan bawa-bawa pabrikan lain. Intinya adalah gue berpengalaman di pabrikan lain, jadi gue lebih tahu apa bedanya pabrikan lain sama Yamaha. Nah bedanya adalah kalau di pabrikan lain gripnya bagus, di Yamaha nggak ada grip. Jadi itu pembanding dia. Bukan masalah top speed, bukan masalah power. Power itu nomor sekian karena memang tiap-tiap motor kan beda power. Masalah utamanya adalah di grip. Parameternya sama, yang sama dari setiap motor pabrikan yang beda-beda itu adalah bannya. Jadi power boleh beda-beda, perilaku boleh beda-beda, mesin boleh beda-beda, tapi kan bannya itu sama. Kalau lu pakai di sana medium, berarti di sini juga medium. Anggap aja nggak ada bedanya KW1, KW2, anggap aja kayak gitu. Karena dia punya pengalaman di motor lain, yang dia pakai parameternya itu adalah ban. Karena ban adalah parameter yang sama dari pabrikan-pabrikan yang berbeda ini. Jadi yang menurut dia kelemahan Yamaha itu adalah grip. Sementara Snake Taro kekeh dari awal itu masalah power. Nah Dovi itu merasa bahwa dia benar. Jadi dia bilang, Yamaha minta maaf kok ke saya soal Austin. Karena kan dia merasa nggak ada grip waktu di Austin. Yamaha bilang mereka yang salah, nggak bisa bikin motor yang bagus gripnya. Jadi ini motor Yamaha ada gripnya itu karena Quartararo punya riding style yang berbeda. Tapi kalau mau pakai riding style yang umum,
seperti dia yang dari berbagai-bagai motor ini, itu nggak ada grip menurut dia. Jadi riding style-nya Snake Taro ini belum tentu cocok untuk riding style di motor lain. Sementara dia udah pernah calon jurdun di Ducati. Dia juga sudah pernah bantu Aprilia. Jadi dia cukup tahu titik unggulnya motor-motor yang beda pabrikan ini dengan Yamaha di mana bedanya. Dan menurut dia yang beda paling utama itu adalah grip. Sementara Quartararo bilangnya powernya, padahal dia nggak pernah naik Desmo, dia nggak tahu powernya Desmo gimana, dia cuma bisa lihat lewat angka. Tapi powernya Desmo itu ada karena ada grip. Kalau lu ada grip berarti lu bisa keluarkan power lu. Sementara cara berpikirnya Quartararo, gripnya ada tapi powernya nggak ada. Jadi itu bedanya. Jadi si Cool Morbidelli itu bilang, kenapa saya nggak bisa sebaik Quartararo di atas motor ini meskipun paketnya sama. Itu karena Quartararo itu punya pengalaman yang lebih panjang dengan paket ini dibanding saya. Jadi yang nggak salah juga menurut gua. Kenapa? Karena Quartararo lah yang mendevelop motor M1 2022. Dia sudah mencoba mesin baru itu sejak tahun lalu di Misano kalau nggak salah. Sementara di Misano itu Morbidelli masih baru belajar untuk motor yang tahun kemarin. Itu pun dengan lutut yang masih sakit. Jadi memang benar kata Morbidelli, saya masih belum terbiasa dengan paket ini. Tetapi itu hanya soal waktu. Terutama menurut gue sih dia juga masih kurang cocok sama kepala krunya yang baru. Beda cerita kalau Morbidelli dipasangkan dengan Forcada. Itu karena mereka emang kalau bisa dibilang chemistry-nya udah kuat banget. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi memang agak-agak kurang cocok. Sementara Quartararo sama Gubelini itu emang udah soulmate banget. Nah, as you expect, Quartararo lagi-lagi gue nggak tahu semacam merendahkan rider lain ke gimana, karena kan kemarin waktu soal Neng Vina juga dia agak-agak seperti itu. Nah sekarang dia juga membahas itu dengan Morbidelli. Dia bilang apa? Morbidelli bilang saya lebih banyak pengalaman dengan paket ini. Kami sama-sama pakai motor yang sama. Jadi pengalaman gue lebih banyak yang mana ya, sama-sama kita musim ini pakai motor yang sama. Menurut gue dia menolak untuk bahwa ini motor dia yang develop. Jadi wajar kalau rider lain perlu adaptasi. Apalagi untuk Frankie Morbidelli yang lompat 3 tahun, sudah habis dari cedera, dapat lagi kepala kru yang emang nggak ada pengalaman. Jadi ya menurut gue, sorry to say ya, mestinya memang Yamaha taruhnya Forcada di situ atau siapapun yang punya pengalaman sebagai kepala kru. Menurut gue, tapi ya you know lah, gue nggak tahu apakah di Yamaha sendiri ada politik, gue nggak tahu. Kalau Peko Bagnaia karena dia mungkin di belakang dan lengannya sakit, jadi dia cuma bilang, motor saya perasaannya enak dibawa. Cuman bisa bilang kayak gitu aja karena memang dia nggak tahu struggle-nya gimana. Kondisinya nggak bisa dianggap 100% penilaiannya karena memang dia lagi sakit bahu. Tetapi yang clear dan jernih penilaiannya itu adalah Snake Taro dan Alex Rins. Nah, yang apes adalah Honda yang sudah terbiasa dengan ori. Sama dengan rider lain. Aturannya kalau dia pakai ori bagus. Kalau dia pakai bannya Alex Rins mungkin menang. Kurang lebihnya sih seperti itu. Tapi karena dia dapatnya undian dan dapatnya ban KW2, gua nggak tahu itu KW2 apa ban apes. Jadi nggak bisa kemana-mana, di situ aja ngotok-ngotok. Karena ya gitu, itu resikonya kalau lu dapat ban apes atau dapat KW2. Kalau KW2 sih kalau menurut gua tergantung motornya sih beda-beda. Kalau Yamaha itu gua hafal banget, kalau dia KW2 dia hilang grip dulu di awal-awal, baru dia maju ke depan setelah sekitar 6 atau 7 lap. KW2 di Suzuki juga kurang lebihnya kayak gitu. Dihemat dulu bannya, nanti belakangnya baru bagus. Nah ini yang jadi bahan kontroversi di Honda. Jadi gosip berhembus-sepoi, meeting sore setelah balapan itu kabarnya Marc Marquez ngamuk. Kabarnya. Jadi kan tadi gue udah bilang, dia dapat part baru sendiri, si Jurun Rakor. Nah dia kan pakai ban medium. Sementara Pol Espargaro dan Alex Marquez itu pakai ban hard. Kalau kalian ingat postingan gue soal alokasi ban hard dan ban soft, ban belakang, itu pakainya adalah asimetris dengan sisi kanan lebih keras. Sementara medium itu lain sendiri, dia simetris. Sisi kanan, sisi kiri sama. Nah kemarin mereka memutuskan ambil data yang berbeda karena sasisnya beda. Kan udah gue bilang sasisnya Marc Marquez lain sendiri, itulah kenapa dia pakai medium. Karena balance-nya lebih ke depan, dia nggak terlalu bergantung pada grip ban belakang, bener? Nah sementara Alex Marquez dan Pol Espargaro itu pakai hard di belakang karena mereka masih pakai sasis lama yang masih bergantung pada grip ban belakang. Pada akhirnya setelah mereka finishnya lumayan bareng-bareng, itu pas meeting habis balapan itu si Marc Marquez
ngamuk. Dia bilang, ini masalahnya ini motor sebenarnya apa? Karena kan kemarin solusinya adalah dikasih dia sasis sendiri dengan balance yang lebih ke depan. Itu tujuannya adalah agar motor ini lebih ke riding style dia. Setelah finishnya hampir barengan, ujungnya juga sama. Hard maupun medium ya sama-sama aja kayak gitu. Sama-sama lelet. Sudah ganti sasis masih juga lelet. Sudah bannya beda, ternyata sama. Jadi gosipnya itu si Puig sampai telepon ke Jepang untuk minta part yang baru. Karena menurut Marc Marquez, part yang di Portimao kemarin itu fail. Nah, maunya Marc Marquez adalah part itu sampai paling enggak di tes Jerez, kalau nggak sampai di balapan. Sementara tesnya kan minggu depan. Jadi kata Marc Marquez, kalau memang nggak keburu untuk balapan Jerez, tes Jerez harus sudah ada itu barang. Masalahnya adalah gosipnya di Jepang, itu para insinyur Honda itu bekerja nggak yang langsung lo pesan langsung jadi, enggak. Mereka butuh paling nggak 1 minggu untuk bikin terus dikirim. Karena kan Jepang ke Eropa kan jauh tuh. Nah itu takutnya nggak keburu sampai di tes Jerez. Karena mereka ekspektasinya part yang dikirim waktu Portimao kemarin itu sudah sesuai dengan maunya Marc Marquez. Ternyata pas meeting setelah balapan Marc Marquez nggak approve, dia minta yang baru. Jadi si Marc Marquez bilang, kita lihat nanti di tes Jerez posisi kita di mana. Kenapa? Karena dia ekspektasinya minta part baru untuk tes Jerez. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, Ducati sendiri gosipnya justru mengupdate anti garpu dia. Anti garpu itu apa ya? Shape shifter. Jadi meskipun anti garpu ini bakal kena banned tahun depan, somehow Gigi Dalinya pantang menyerah dengan inovasinya. Tahu nggak, di Portimao ini dia justru update anti garpu yang baru untuk Sarko. Dan itulah yang bikin Sarko naik podium. Jadi buat kalian yang bertanya kenapa Sarko dipertahankan, itu karena dia nggak pernah menolak kalau disuruh pakai part baru. Dan Gigi Dalinya somehow merasa dia ini adalah orang yang oke, gue coba, kalau bagus ya bagus, kalau nggak ya nggak. Dan dia coba itu maksimal. Itulah kenapa rider sengak itu kabarnya akan dipertahankan di Pramac. Jadi secara keseluruhan Ducati itu hancur banget kemarin, kecuali Pecco Bagnaia yang berhasil comeback dan Johan Zarco yang menyelamatkan mukanya Ducati lagi. Kemudian Aprilia ini udah gue bilang udah jatahnya KW1 karena memang targetnya DPRD tingkat pusat adalah mereka ini lepas konsesi tahun ini. Jadi yang gak aneh juga akhirnya dia podium kan. Yang jadi masalah justru Neng Vina. Katanya dia nggak terlalu nyaman dengan motornya di Portimao. Dia bahkan nggak bisa menggunakan 50% dari kemampuan dia dalam membalap di Portimao kemarin. Dan dia ngedumel soal itu. Dia bilang jangan bandingkan saya sama Alex Espargaro. Pertama karena Alex Espargaro itu riding style-nya beda sama saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak nyaman dengan motor saya. Dan jangan suruh saya merubah riding style saya sama seperti Alex Espargaro. Justru Aprilia yang harus bikin motor yang bikin saya nyaman. Jadi dia itu maunya privilege-nya itu kayak Marc Marquez di Honda. Jadi kan tadi gue bilang, Marc Marquez itu sampai dibikinkan paket yang baru. Dia dibikinkan sasis sendiri karena memang kebutuhannya beda, riding style-nya beda. Nah, sepertinya Neng Vina, Papa Nina itu maunya yang seperti itu. Jadi dia mau Aprilia berusaha untuk bikin dia nyaman di atas motornya dengan riding style dia, bukan suruh dia merubah riding style-nya seperti papa kembar. Kemudian soal KTM ini sih 50-50 sih. Kenapa? Karena Oliveira dapatnya KW2 ya di situ-situ aja. Sementara Brad Binder sepertinya dapatnya ban apes, jadi startnya udah nggak enak. Tapi intinya ya semua gara-gara ban sih, bukan karena motornya kalau menurut gua bannya. Jadi kita udah bahas soal race, kita bahas soal bursa rider. Nanti kita bahas kalau ada waktu soal Moto2. Kita balik dulu ke sebelum Portugis GP. Jadi gosipnya memang setelah kota kemarin si Papa Kembar itu agak-agak komplain kenapa Aprilia belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak. Kalau menurut gua, manajer dan Papa Kembar ini seolah-olah memframing bahwa yang salah adalah Aprilia. Ya sebenarnya nggak juga. Kalau lu mau perpanjangan kontrak dengan gaji yang sama mungkin langsung oke. Tetapi ini mintanya kan banyak. Kalau nggak salah dia mintanya sekitar 6-6,5 juta euro loh. Kalau menurut gua sih nggak mahal. Kenapa? Karena Andrea Iannone, rider Oplas, itu gajinya 6,5 juta euro loh ya. Jadi kalau menurut gua wajar
papa kembar dengan statistik yang seperti itu, udah kasih kemenangan, udah kasih pole, udah kasih rekor dan segala macam, ya wajar kalau dia minta harganya 6,5 juta euro. Wajar. Tetapi itu akhirnya bikin Noale mikir kemarin, kan panjang banget. Akhirnya begitu sampai di Portugis, keluarlah gosip berhembus sepoi-sepoi bahwa ternyata Alex Espargaro mengadakan kontak dengan Yamaha. Karena waktu itu si Quartararo masih kasih clue bahwa dia pengen pindah dari Yamaha. Itu kan sebelum cerita kemenangan Portimao ya. Nah, si Alex Espargaro mengakui itu. Jadi dia bilang kayak gini, sampai saat ini belum ada tanda-tanda dari Aprilia. Meskipun saya ingin memperpanjang karir saya dengan Aprilia, ya bukan berarti saya nggak buka pintu untuk pabrikan lain. Hak saya dong untuk mencari pabrikan lain kalau misalnya saya masih ingin tetap berkarir dan Aprilia ternyata nggak memberikan apa yang saya inginkan. Jadi dia bilang, kita semua nunggu Quartararo. Begitu Quartararo bikin keputusan, itu bursa rider baru bergerak. Kenapa? Karena kuncinya memang cuma di dia. Nah, setelah kemarin podium di Portimao, Noale kabarnya mulai melunak dan mulai nawar-nawar bisa nggak turun ke 6 atau 5. Kurang lebihnya sih seperti itu. Kalau menurut gue sih itu cuman perkara nggak deal harga aja sih sekarang. Jadi Noale merasa, oh ini rider layak kita kasih sekitar 6 atau 6,5 karena memang kemarin Noale nggak mau kasih digaji mahal karena KTP-nya. Nah, ngomongin soal Alex Espargaro, kita mundur lagi nih ke race. Gue tuh suka lupa-lupa soalnya. Jadi kemarin sepanjang race itu si Alex Espargaro tuh sebenarnya seneng karena dia podium. Dia bilang, dengan podium ini saya sebenarnya nggak keberatan kalau Aprilia kehilangan konsesi karena itu berbanding lurus dengan sebenarnya seberapa bagus motor ini. Jadi karena memang motor ini semakin bagus, ya wajar dia kehilangan konsesi. Dan dia merasa peluang Jordan itu bukan hal yang mustahil. Kenapa? Karena dia kembali lagi ke 5 besar klasemen sekarang. Jadi why not? Menurut dia. Tetapi ini yang gue pikir, dia ini sebenarnya ada dendam kesumat apa ya sama Alex Marquez, bingung gue. Dari kapan dia aja yang diajak ribut? Kalau di kuota kemarin dia ribut soal ngintil-ngintilan, dan waktu itu dia diserang sama ABR karena memang fansnya Alex Marquez itu kebanyakan adalah fansnya kakaknya. Jadi ibarat kata sepaket lah. Jadi kalau lu menyerang Alex Marquez, fansnya kakaknya yang berisik. Jadi kali ini dia nyerang lagi si Alex Marquez. Jadi memang si Alex Espargaro ini kan memang dari belakang, karena dia kan pakai KW1, jadi dia maju ke depan. Nah, dia itu battle sama si Alex Marquez. Posisinya adalah kemarin kan udah gue bilang Honda ini lagi lelet-leletnya kemarin. Udah pada dapat entah KW2 entah ban apes, jadi udah nggak bisa kemana-mana. Nah, si Alex Espargaro ini pengen nyalip si Alex Marquez. Tetapi Alex Marquez dia bilang itu ala-ala piknik. Jadi kesana kesini istilahnya lainnya udah nggak tetap. Jadi si Alex Espargaro mau nggak mau harus ngerem, takut jatuh. Karena memang dia berapa kali, ada 4 kali katanya sentuhan sama Alex Marquez. Karena Alex Marquez kesana sini racing lainnya. Jadi dia bilang sebenarnya sih nggak masalah kalau kita balapan itu sering sentuhan. Tetapi ada batasnya. Kalau lu udah lelet, lu nutup line, istilahnya sih seperti itu, nggak usah ngerepotin orang. Karena menurut dia itu buang waktunya dia. Padahal menurut dia mungkin dia bisa ngejar lagi si Zarco atau gimana lah ceritanya. Nah, si Alex Marquez kalau di Austin kemarin dia balik lagi menuding, kali ini dia lebih elegan cara menjawabnya. Dia bilang, setiap rider itu membela kepentingannya masing-masing. Kenapa? Karena kita digaji itu untuk membela kepentingannya kita dan kepentingannya tim. Kan kita digaji oleh tim. Jadi, seperti apapun caranya akan saya lakukan agar kepentingan saya dan kepentingan tim itu terlindungi. Jadi dia bilangnya, saya ucapkan selamat untuk Alex Espargaro atas podiumnya. Itu berarti dia bekerja memang dengan keras dan membalap dengan baik. Tetapi saya tidak akan berhenti melakukan apa yang saya lakukan. Karena itu adalah kepentingan saya. Saya nggak bisa membalap untuk kepentingan orang lain. Saya membalap untuk kepentingan saya dan untuk kepentingan tim. Dan untuk itu saya digaji. Jadi menurut gue itu jawaban yang lebih elegan. Meskipun ya pada akhirnya ABR tetap juga nyerang si Alex Espargaro. Nah, dari Alex Espargaro kita pindah ke Jorge Martin, calon ikan hiu baru. Jadi memang setelahnya Kota itu kalau nggak salah, rider artis Jorge Lorenzo itu kasih angin berhembus sepoi-sepoi itu.
Dia bilang kayak gini, menurut sepengetahuan saya, dia juga kan punya antena tuh. Kenapa? Karena dia kan komentatornya dance, TV dance sekarang. Jadi dia juga punya, ngerti lah isu-isu di belakang layar. Jadi dia bilang, sejauh yang saya tahu, Jorge Martin itu sudah tanda tangan kontrak untuk seat tim pabrikan dengan Ducati. Jadi memang ini bukan hal baru. Dari tahun lalu gue udah bahas ini gosip. Jadi memang sebenarnya Jorge Martin ini itu sudah diatur sedemikian rupa masa depannya itu bahkan sejak dari Moto2. Jadi belum berakhir musim rookie dia di Moto2 itu dia sudah tanda tangan kontrak dengan Pramac. Dengan naik motor pabrikan, itu sudah tanda tangan kontrak jauh sebelum Enea Bastianini, Jurdun, jauh sebelum Luca Marini dipastikan ada di MotoGP. Jadi memang dia itu sudah diatur sedemikian rupa masa depannya untuk menjadi calon ikan hiu baru. Kenapa? Karena kalau menurut gue ya, itu memang kan dia latar belakangnya adalah latar belakang dari keluarga sederhana. Jadi memang plotnya itu lumayan bagus kalau menurut gue. Jadi dia ini lahir dari keluarga sederhana dengan kerja kerasnya dan potensinya yang bla 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 bla. Akhirnya inilah dia jadi sosok ikan hiu. Sebenarnya plot skenarionya cantik banget sih. Itulah kenapa waktu dia di Moto2 bahkan belum selesai musim rookie-nya itu dia udah ditandatangan kontrak sama Pramac. Itulah kenapa rider artis Lorenzo bilang, kalau menurut sepengetahuan saya, Jorge Martin ini sudah tanda tangan kontrak dengan tim pabrikan. Tetapi mudah-mudahan saya salah. Kenapa? Karena kalau memang benar dia sudah tanda tangan kontrak dengan tim pabrikan, prestasinya Enea Bastianini ini akan menyulitkan Ducati dalam mempromosikan atau menepati kontraknya. Bener nggak? Karena Enea Bastianini sudah hampir dipastikan kalau dia bagus kan otomatis publik akan bilang, kok kenapa Jorge Martin yang dapat seat pabrikan, padahal yang lebih pantas dapat seat pabrikan adalah Enea Bastianini, bener? Jadi memang gue memaklumi bahwa akan ada kemungkinan skenario untuk memberangus atau sedikit menahan Enea Bastianini biar nggak terlalu mendominasi Jorge Martin di musim ini. Sorry tuh tapi kalau menurut gue ya memang seperti itu adanya. Dan gosipnya sih berhembus sepoi-sepoi, Opaka Rupernat emang udah ngerti ini barang. Jadi si Jorge Martin ditanyain tuh waktu di Portimao, bener gak ini gosip? Si Jorge Martin gak bilang iya atau enggak sih. Jadi dia bilang, itu sebenarnya bukan urusan saya, itu urusan manajemen saya. Manajer saya yang urusan sama Ducati, saya taunya cuma membalap. Ya menurut gue lumayan bijak sih bahasanya, karena memang dia gak bisa salah bicara. Gue juga nggak kaget waktu si Enea Bastianini akhirnya crash waktu di balapan. Kenapa? Karena memang gue udah mengendus bau-bau bahwa gimana caranya supaya Jorge Martin ini finishnya lebih baik. Sebenarnya gue dari akhir tahun lalu itu udah bilang bahwa calon ikan hiu yang baru ini sebenarnya ada bau-bau gagalnya. Kenapa? Karena meskipun DPRD tingkat pusat itu mengatur sebagaimana ceritanya, skenarionya itu bagus, tetapi foto waktu dia liburan di Punta Cana kemarin itu semacam menjadi noda untuk dia. Kalau menurut gue ya, itu udah bikin beberapa fans KTPS mulai nggak terlalu oke sama dia. Jadi memang image-nya Jorge Martin itu mulai dari kecil itu adalah dia ini anak baik-baik dari keluarga bersahaja yang sederhana dan bla 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 bla. Tiba-tiba dia foto sama striptease di Punta Cana kan agak-agak tiba-tiba terbongkar itu image. Bukan cuman gue yang lihat, tapi kalau kalian lihat komentar-komentarnya dia di sosial media itu memang agak-agak nggak setuju sih, terutama yang KTPS. Jadi menurut gue emang sebenarnya bau-baunya gagal. Itu yang pertama. Yang kedua, skill dia memang sebenarnya agak di bawah daripada Enea Bastianini. Sorry to say. Dia itu jatahnya KW1, tapi entah kenapa ya crash. Jarang-jarang dia dapatnya undian, tetapi dia itu lebih sering dapat KW1. Makanya gue bilang, kemarin tuh sebenarnya dia dapat KW1. Lumayan bagus loh sebenarnya tuh, cuman gue nggak ngerti kenapa dia bisa crash. Jadi memang Jack Miller sendiri sudah ngerti, bahkan dari kemarin-kemarin udah ngerti, dia itu bakal terdepak dari seatnya Ducati. Jadi itulah kenapa dia bilang, saya sebenarnya masih pengen sama Ducati sih. Waktu di Austin nih, dia bilang awal Austin sebelum balapan Austin, dia bilang, itu nggak ada satupun petinggi Ducati yang kasih tanda-tanda ini kontraknya bakal digimanain. Padahal dia pengen banget, paling enggak ada gambaran ini kira-kira bisa lanjut apa enggak. Terus dia bilang, iya begitulah karena di Ducati juga ada politiknya. Nah, politik ini yang gue maksud. Karena ada kemungkinan memang Jorge Martin itu udah tanda tangan kontrak lebih dahulu, tapi si Jack Miller nggak mau ngomong.
menurut gue itu ada benernya. Karena digabung lagi dengan bahasanya Jorge Lorenzo. Nah, pada akhirnya ketika di Portimao mulailah lagi gosip berhembus sepoi-sepoi bahwa Jack Miller itu melakukan kontak dengan LCR, timnya Alex Marquez. Nah, LCR sendiri si Lucio Cecinello ditanya. Terus Cecinello bilang, "Hah? Ada ya gosip itu? Saya kok nggak tahu." Dia sendiri nggak tahu. Jadi dia bilang gini, "Saya memaklumi bahwa Jack Miller itu adalah rider yang cepat dan memang sudah pernah bersama dengan Honda. Tetapi fokus saya adalah untuk memperpanjang dengan Alex Marquez. Karena gue udah bilang dari kemarin sejak di kota bahwa kemungkinan Alex Marquez itu akan dipertahankan di Honda. Why? Karena kakaknya udah berhasil comeback hure-hure di kota, kembali ke tahtanya yang tertinggi di Honda, dan itu artinya adalah dia rule maker di sana. Jadi sudah pasti dia itu satu paket sama adiknya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi memang Cecinello bilang tujuan saya adalah memperpanjang lagi kontrak Alex Marquez, karena kemarin kan kita memang rencananya adalah 2+2. Jadi sudah selesai 2 tahun pertama, maka kami akan melanjutkan ke 2 tahun kedua. Ya bahasanya dia sih bilang, ya tergantung performa sih nanti. Menurut gua itu cuma bahasa lu aja, tergantung performa. Dia mau buruk atau jelek, dia akan tetap di sana. Jadi karena udah clear, LCR bilang nggak bakal terima si Jack Miller, ya Jack Miller sendiri bilang, saya sendiri nggak ngerti yang kontak ke sana itu siapa. Karena saya sendiri secara jujur bilang saya masih mau di Ducati. Mau di tim manapun, saya ingin tetap di Ducati. Jadi istilahnya bahasanya kayak gini, kalau bisa tetap di MotoGP meskipun itu di Pramac. Kalau enggak ya udah dia keluar tetapi tetap sama Ducati. Intinya adalah di Ducati. Kenapa? Karena dia bilang saya sudah terlanjur nyaman sama tim ini. Saya kenal orang-orangnya, saya tahu budayanya seperti apa. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, gosip lainnya adalah Quartararo. Itu kan memang awalnya sebelum Portimao dia bilang, udah kasih sign nih, gue mau keluar nih dari Yamaha, nggak enak, nggak nyaman, bla bla bla, nggak ada top speed, nggak ada power dan segala macam. Tetapi setelah kemenangan di Portimao, gosipnya mulai ada pembicaraan yang ya paling nggak positif. Kenapa? Karena ceritanya kemarin itu mereka saling nggak ada tanda-tanda untuk perpanjangan kontrak karena Yamaha itu menganggap gaji yang diminta oleh Quartararo itu kemahalan. Dia kan minta 20 juta tuh. Itu menurut mereka kemahalan. Sementara Quartararo juga, kalau lu nggak mau gaji gue segitu, ya kasih gue motor yang bagus. Intinya begitu. Tapi karena ternyata waktu sebelum Portimao motornya gitu-gitu aja, ya Quartararo bilang ya mending gue pergi. Gue cari motor yang pabrikannya ngikut apa mau gue. Dia masih merasa kurang dengan tahta dia di Yamaha itu, dia masih merasa kurang. Ngerti nggak sih? Jadi dia minta lebih dan minta lebih. Dan dia merasa Yamaha masih kurang ngasih dia. Kurang lebihnya sih seperti itu. Tetapi setelah kemenangan di Portimao, gosipnya Quartararo mulai terbuka nih matanya. Oh ternyata aslinya Honda segitu juga. Kenapa? Karena 3 Honda di belakang itu memang kalau menurut gue dipermalukan loh Puig di situ. Bahkan Marc Marquez pun yang awalnya dari hari Jumat dan Sabtu itu dia dipuja-puja, hari Minggu giliran dapat ban undian nggak bisa apa-apa juga. Sementara Snectaro, kalau apes-apesnya dia dapat ban apes atau KW2 dia masih bisa ngomong, apalagi kalau dapat KW1 kayak kemarin jadinya melesat. Jadi kemungkinan si Quartararo itu mulai mikir, kalau saya dapatnya giliran ban bagus, nggak perlu ori aja, giliran ban bagus lumayan bagus. Sementara Honda mau KW1, KW2 ya tetap aja di belakang, lelet-leletnya ya lelet-lelet juga, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi menurut gue dia mulai mikir, kayaknya mending gue perpanjangan deh. Gosipnya adalah dia mulai menurunkan harga gajinya, nggak sampai juga yang 20 juta, mungkin di 15 juta ya kalau menurut gue. Itu adalah yang mungkin mampu dibiayai oleh Yamaha. Jadi kemungkinan oke di 15 juta, tetapi dengan motor yang oke juga. Itu menurut gue adalah deal win-win solution. Tapi ya kita lihat juga nanti. Karena memang dari Argentina GP kemarin kan gue udah bilang, DPRD tingkat pusat akan mengusahakan gimana caranya supaya Quartararo tetap bertahan di Yamaha. Kenapa? Mereka nggak akan menaruh satu kue dalam satu keranjang. Ntar kalau keranjangnya ambiar ya abis kuenya, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi logikanya Marc Marquez dengan Hondanya itu kan ada resiko dapat undian diplopia juga, bukan cuma dapat undian ban. Sengambek-ngambeknya ban goib dia dapat undian ban, dia juga dapat undian diplopia. Ngerti? Sementara Quartararo it's a big change. Sudah mesinnya berbeda, sudah budayanya berbeda,
sudah pasti Marc Marquez adalah rider utama di sana. Jadi pengembangan itu nggak akan mengikuti apa mau Quartararo, itu sudah pasti. Kecuali Marc Marquez ditiadakan baru dia masuk, itu dia akan jadi rider utama di sana. Pol Espargaro pun yang sekarang adalah rider pengembang sekarang tetap kalah sama Marc Marquez pengaruhnya. Cuma butuh satu comeback hure-hure untuk membuat tampuk pengembangan itu pindah kembali ke Marc Marquez. Jadi ya gue sih merasa Marc Marquez itu bakal akan ada tetap di Yamaha. Gimana caranya itu sampai DPRD tingkat pusat pasti akan bujuk-bujuk Yamaha dan bujuk-bujuk Quartararo. Lu tinggal aja, risikonya lebih rendah daripada lu ngambil resiko ke Honda. Nah, apa kabar dengan Honda? Rider tersengak Pol Espargaro cukup yakin dia bakal perpanjang di Honda. Kenapa? Karena dia bilang gini, saya nggak merasa ada perubahan besar di pasar rider tahun 2023. Kenapa? Karena saya senang sama Honda, Honda senang sama saya. Kenapa? Karena dia tahu Quartararo ini adalah rider yang menuntut dan dia ngomong ke publik. Itu masalahnya Quartararo adalah dia ngomongnya ke publik. Ini mirip-mirip sama Pecco Bagnaia kemarin. Tapi lebih frontal Quartararo dan itu nggak disukai oleh Honda. Gue pernah bilang tahun lalu, kalau kalian udah ngintil gue dari tahun lalu, Pol Espargaro itu sempat dapat SP waktu dia bilang paket dia itu beda sama Marc Marquez di tes Catalan. Jadi itu memang budayanya Honda, jangan keluar, simpen aja di dalam. Karakternya Quartararo ini bukan karakter yang disukai oleh Honda kalau menurut gue. Mereka akan lebih tetap memilih Pol Espargaro. Nah, kita pindah lagi ke Suzuki. Gosipnya adalah Livio Suppo akan memperpanjang dua ridernya. Jadi si Mir itu emang gak tertarik untuk ke Honda. Dan sepertinya mereka beradaptasi dengan baik dengan Suppo, Livio Suppo. Jadi kalau menurut gue gak akan ada perubahan line up di Suzuki. Nah, yang membingungkan ini adalah Enea Bastianini. Gue gak tahu apakah dia akan tetap di Ducati atau bakal pindah ke Yamaha dengan Witju. Witju kan carinya rider Italia. Bisa jadi, karena memang Opa Pernatnya bilang lebih baik tetap dengan tim Italia karena mereka lebih cocok dengan tim Italia. Itu yang pertama. Kedua, karena memang Puig itu nggak terlalu cocok sama Opa Pernat. Opa Pernat orangnya vokal, sementara Puig itu orangnya lu jangan terlalu lambe turah deh ya ngomong. Jadi memang nggak cocok. Kecuali Enea Bastianini itu lepas Opa Pernat sebagai manajer terus dia gabung ke Honda, bisa. Tapi kalau masih manajernya Opa Pernat itu nggak bakal dia bisa masuk ke Honda. Si Puig nggak bakal mau sama dia. Kenapa? Karena satu-satunya yang bisa ngomong di Honda itu Puig. Gitu. Jadi kalau ada manajer lain yang lambe turah macam Opa Pernat, oh itu musuhnya Honda banget tuh. Jadi kita lihatlah nanti apakah memang Enea bakal masuk ke Honda dengan mengorbankan Opa Pernat, atau dia akan ke Witju justru, atau dia bakal ke Pramac mendepak Jack S. Kenapa? Karena nggak mungkin Jack S turun ke Gresini kan. Sementara Johan Zarco itu hampir pasti bakal perpanjang. Backing dia itu di Perancis gede. Masih ingat kemarin waktu dia pindah ke Avintia dari KTM? Kan kalau kalian udah lama ngintil gue, kalian udah tahu backingnya siapa. Jadi hampir pasti dia bakal perpanjang. Satu-satunya seat yang kosong adalah seatnya peninggalan Jorge Martin. Nah itu kalau Jacques mau turun ke Pramac ya nggak ada tempatnya Enea Bastianini. Kalau Enea Bastianini mau dipromosikan, Jacques nggak ada tempat, nggak mungkin dia turun ke Gresini, apalagi turun ke VR46 kan nggak mungkin. Tapi ya kita lihat lagi nanti, siapa tahu Jacques mau pindah ke Yamaha kan, who knows, bener? Gantiin Dovizioso? Tapi ya kembali lagi itu masalah KTP, saudara. masih lebih berpeluang untuk Enea Bastianini ke Witju daripada Jacques ke Witju sebenarnya, karena bukan KTP-nya, agak kurang cocok. Tapi ya kalau memang faktanya Witju memberikan penawaran kontrak ke Toprak kemarin, ya kenapa enggak buat Jack Miller bergabung? Dovi terdepak Jacques ke Witju, atau Enea ke Witju, atau justru Celestino Vietti yang ke Witju, jeng. Jadi kemarin kemenangan dia di Portimao Moto2 itu semacam membuka juga jendela pasar untuk anak ini naik pangkat ke MotoGP. Ada ABR yang bilang, dia ini beruntung doang karena lawan-lawannya yang di klasemen teratas semuanya crash. Sorry to say ya, aturan tetap aturan. Aturan itu dibikin sudah bertahun-tahun. Bahwa rider yang dalam 5 menit sejak red flag dikibarkan itu nggak kembali ke pit, itu nggak bakal restart. Kenapa? Karena dianggap bahwa rider itu dalam kondisi mental yang kurang bagus sehingga nggak bisa sigap kembali ke pit. Itu pertimbangannya dulu aturan itu dibuat, ngerti? Jadi kalau misalnya lu ternyata crash,
terus lu lama udah lewat 5 menit baru kembali ke pit, itu artinya lu kurang sigap, kurang siap, masih terlalu shock untuk restart. Meskipun pada faktanya restart itu baru dimulai sekitar sejam kemudian lah, atau mungkin lebih lama, tetapi itu yang menjadi standar aturan ini dibuat. Jadi ekspektasinya adalah kalau lu crash, itu artinya kalau lu memang siap untuk balapan, lu akan kembali ke pit dalam waktu 5 menit. Kalau lu nggak crash, ya berarti lu langsung ke pit, nggak pakai potong kompas dari lintasan yang nggak crash. Jadi Vietti kemarin itu memenuhi syarat karena dia nggak crash dan dia kembali ke pit dalam waktu 5 menit. Nah, yang menjadi komplain kemarin adalah para KTM Ajo. Karena rider dia 2 meskipun baik-baik saja nggak bisa restart. Kenapa? Karena mereka memang masih terlalu shock waktu jatuh dan nggak langsung kembali ke pit dalam waktu 5 menit. Itu yang pertama. Yang kedua, karena motornya Moto2 itu cuma 1. Jadi kalau lu udah crash, makan waktu untuk memperbaiki. Kalau lu siap ya siap, kalau enggak ya enggak. Tapi intinya adalah rider harus kembali ke pit dalam waktu 5 menit. Itu dasarnya itu udah bener. Kalau lu habis crash, kalau lu sigap dan mikir, lu harus kembali ke pit langsung. Bukan nyinyi-nyinyi dulu di pinggir track, terus sibuk menyalah-nyalahkan rider lain, sibuk bingung ngapa-ngapain. Jadi apakah salah Celestino Vietti atau apakah aturan ini menguntungkan Celestino Vietti? Enggak, karena memang aturan ini udah ada dari bertahun-tahun lalu. Yang membuat ini nggak adil adalah karena yang crash itu banyak banget, tetapi ada yang masih layak untuk balapan. Masalahnya adalah rider, gua nggak tahu apakah mereka ngerti aturan atau enggak, tapi Pedro Acosta mengaku dia nggak tahu itu aturan. Makanya dia nggak layak restart karena dia masih tinggal dulu di pinggir lintasan, nggak langsung ke pit, akhirnya dia nggak layak restart, padahal sebenarnya mungkin dia itu layak untuk restart sebenarnya kalau dia tiba di pit lebih cepat. Kemudian ada yang bilang mestinya kan diubah saat itu juga, ya nggak bisa juga diubah saat itu juga, aturan itu dibuat dengan kesepakatan. Jadi aturan itu dibikin keroyokan. Komisi GP itu terdiri atas Dorna, FIM, MSMA, IRTA. Jadi kalau mau tiba-tiba rubah aturan ya lu harus meeting dulu. Nah masalahnya adalah kemarin itu nggak ada yang sepakat soal tiba-tiba rubah aturan. Jadi RD bilang aturannya aturan, salah sendiri ridernya nggak balik ke pit. Jadi yang dipermasalahkan kemarin soal adil nggak adil itu adalah soal kembali ke pitnya. Tetapi ada juga yang menyalahkan soal red flag-nya. Kenapa red flag-nya telat dikibarkan sehingga rider lain yang di belakangnya mestinya nggak perlu jatuh itu nggak waspada jadinya karena red flag-nya nggak dikibarkan. Akhirnya makin banyak yang jatuh. Ya itu urusan RD lagi, bukan urusannya Celestino Vietti. Jadi memang kalau menurut gua itu tergantung lu bijak atau enggak, lu cekatan atau enggak di track. Udah tahu hujan loh, itu bendera hujan itu sudah 2 atau 3 lap sebelumnya. Jadi lu memang mestinya lebih hati-hati. Kalau lu nggak hati-hati ya resikonya crash. Jadi kalau crashnya seperti itu, apakah salah Celestino Vietti dia lelet-lelet? Enggak juga. Jadi menurut gue ya ridernya yang salah perhitungan mungkin, ya RD-nya yang telat ngibarin red flag ya mungkin, iya aturannya yang emang udah salah 5 menit ya mungkin. Tetapi intinya adalah itu bukan salahnya Celestino Vietti. Ya memang beruntung itu nggak segampang itu datang. Beruntung itu adalah kombinasi lu ada di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Dia di tempat yang tepat nggak jatuh, di belakang dia juga di waktu yang tepat ngerem, jadi nggak sampai crash. Padahal sebenarnya rider yang crash di depan dia itu yang nggak terlalu parah itu mestinya langsung balik ke pit, tapi nggak balik ke pit juga, sibuk shock ria di situ. Ya wajar juga sih kalau menurut gue itu mereka masih shock dan harus diperiksa dulu oleh tim medis apakah ada yang masalah dengan gegar otak apa kek. Dan apakah Celestino Vietti beruntung dan yang lain sial? Sorry, yang sial juga karena mereka terlalu nggak memperhitungkan kondisi hujan, nge-push pada saat hujan, kemudian terlalu lama di lintasan. Jadi bukan salahnya Celestino Vietti dong. Dan kalau mau langsung rubah aturan nggak juga segampang itu. Lu harus berumbuk dulu minimal semua 4 pihak ini sepakat. Nah masalahnya kemarin di pedok itu nggak sepakat semua. Karena nggak sepakat semua ya RD bilang ya udah pakai aturan lama, selesai. Kalau gue jadi RD ya kalau lu belum sepakat ya kita pakai buku aja dulu. Antar urusan lain, bikin aturan baru setelah GP ini, setelah balapan baru kita bikin aturan baru soal 5 menit ini. Iya bener. Oke, jadi udah panjang banget. See you next time guys, bye-bye.